COVID-19 cases in North Texas. And it is spreading fast. Declaring a state disaster. Fort Worth Mayor Betsy Price is expected to announce a stay-at-home order. Isolation. Social distancing. The lockdown. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. New normal adalah cara beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat agar kembali dapat beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar negara Indonesia bisa segera memenangi atau bisa mereduksi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 sendiri masih belum signifikan penurunannya. Dan di sisi lain, keadaan ekonomi di negara Indonesia sendiri kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki kedua aspek tersebut. Selamat pagi kawan-kawan semua. Baik, bertemu lagi dengan saya Dimas Setowardana. Ya, tepatnya saya sedang menempuh jenjang pendidikan strata 1 di salah satu Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke, jadi pembahasan kali ini yaitu sedikit menjelaskan bagaimana tips-tips penting dalam menghadapi kehidupan new normal ini. Nah, ada 3 komponen penting yaitu kognitif, afektif, dan behavior. Apa saja sih di dalamnya? Mari simak penjelasan ini. Yang pertama yaitu kognitif. Jadi di dalam kognitif ini terdapat beberapa jenis di dalamnya. Yang pertama yaitu ketika kita mendapatkan informasi tentang COVID-19 ini, pasti kita akan mengalami yang namanya denial, yaitu penolakan. Nah, mungkin banyak orang mengalami hal ini kan. Ketika kita mendapatkan berita-berita mengenai COVID, nah kita menolak tuh. Biasanya orang-orang seperti ini dia enggan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, seperti memakai masker contoh kecilnya. Nah, kawan-kawan, fase selanjutnya yaitu bargaining. Apa sih bargaining itu? Jadi kita itu menawar gitu, dan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sih pemerintah harus melakukan seperti ini dan kenapa keadaan ini harus kita alami gitu. Itu bentuk pertanyaan-pertanyaan dari seseorang yang mengalami fase ini. Nah, jadi dia berpikir tuh antara menerima dan tidak menerima, 50% menerima, 50% dia masih bergejolak di pikiran dia. Tahapan selanjutnya yaitu depression. Nah, dalam tahapan ini seseorang itu dia udah berdamai nih dengan realita yang telah dia alami gitu. Jadi dia udah bisa living with it gitu dengan apa yang telah terjadi. Nah, dalam tahapan ini yang paling lama sampai pada tahapan menerima, yaitu acceptance. Jadi seseorang yang menerima keadaan atau realita yang telah terjadi udah bisa living with it. Jadi dia mulai bisa mengikuti rule kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, seperti sesuai dengan protokol kesehatan ketika berkegiatan. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita dalam proses penerimaan itu sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi butuh proses dalam teori ini.
seperti dari awal tadi penolakan hingga tawar-menawar dan akhirnya juga menerima atau acceptance. Inilah jika kita ambil kesimpulan dari teori ini, sebenarnya manusia ini ujung-ujungnya pasti menerima suatu problem yang ada di hidupnya. Kita masuk ke dalam tahapan yaitu bagian afektif. Afektif itu apa sih? Afektif ini sebuah perasaan yang dialami seseorang. Nah, banyak sekali penelitian yang udah dilakukan oleh WHO bahwasanya 70% seseorang sekarang mengalami depresi, yaitu kesepian, loneliness dari faktor PSBB yang diterapkan. Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita dapat sharing ke teman-teman kita, yaitu dengan menggunakan virtual, bisa curhat ke buku, catatan harian, dan lain-lain. Yang penting kita dapat merasa nyaman dengan apa yang kita rasakan. Sekarang memasuki bagian komponen behavior. Behavior itu seperti tingkah laku kita dalam menghadapi perubahan perilaku di era new normal ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan di era new normal berperilaku yang positif? Salah satunya seperti berolahraga, mengerjakan suatu hal yang produktif, misalkan seperti mengedit video atau membaca buku. Banyak hal yang bisa kita lakukan secara positif. Nah, kemudian salah satu tingkah laku yang harus kita rubah yaitu ketika kita berkegiatan di luar rumah, kegiatan sehari-hari, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu salah satu behavior yang harus kita lakukan di era new normal ini. Nah, itu kawan-kawan 3 hal strategi psikologis yang dapat kalian semua terapkan di kehidupan. Kita ketahui bahwasanya virus ini belum tahu kapan akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, kita harus tetap menerima apapun yang terjadi dan tetap melaksanakan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah kita. Bagaimana cara kita menyikapi semua hal ini dengan positif. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Namun, jika kawan-kawan terdapat perasaan yang sangat tidak nyaman atau dapat mengganggu pikiran kawan-kawan, segera hubungi 119 ekstensi 8 agar mendapatkan bantuan layanan psikologi untuk sehat jiwa oleh relawan psikologi.